ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Saya mengajak diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian, di hari yang mulia ini marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama yang bernama Talak ibn Habib rahimahullah, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah, yaitu dengan Anda melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Anda melaksanakannya karena adanya tuntunan dalil, adanya perintah dari Allah, dan Anda melaksanakannya karena Anda mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan Anda meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah. Anda meninggalkannya karena adanya larangan dari Allah, dan Anda meninggalkannya semata-mata karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini kita akan melaksanakan suatu ibadah yang mulia, suatu ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kurban. Sebelum kita melaksanakan ibadah kurban, ada beberapa pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik dari ibadah yang satu ini, yang mana apabila seorang muslim memahaminya, benar-benar merenungkannya dan meresapi di dalam dirinya, maka dia akan menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dia akan menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam keutamaan-keutamaan dan faedah-faedah yang lain. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah kurban, bahwasanya ibadah kurban mengajarkan kepada kita at-tauhid, bahwa ibadah hanya boleh kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbik wanhar," dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu juga. Dalam ayat ini tegas Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara salat dengan penyembelihan. Kalau salat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka demikian pula sesembelihan, di antaranya kurban, juga hanya boleh kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Tariq ibn Shihab rahimahullah atau radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Ada seseorang yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada seseorang lainnya dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah?
Kata Nabi SAW, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Kata Nabi SAW, ada dua orang yang sedang melewati suatu kaum, melewati suatu perkampungan, dan mana mereka memiliki berhala. Mereka tidak akan mengizinkan seorang pun lewat kecuali dia mempersembahkan sesembelihan, mempersembahkan kurban kepada berhala tersebut. Maka mereka mengatakan kepada dua orang tersebut, qarib, berkurbanlah kalian agar kalian bisa lewat. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, laisa indi syai'un uqarribuhu, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku kurbankan untuk berhala ini. Maka mereka mengatakan, qarrib walau dzubaban, kurban apa saja meskipun hanya seekor lalat. Faqarraba lahu dzubaban, maka dia pun berkurban dengan seekor lalat, dipersembahkan kepada berhala tersebut. Fakhallau sabilahu, orang itu dipersilahkan lewat, namun dia fadakhalan nar, orang inilah yang masuk ke dalam neraka. Wa qala lil akhar, kemudian mereka mengatakan kepada orang yang satunya, qarib, berkorbanlah engkau. Namun orang ini dengan tauhidnya, dia mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, aku tidak akan sudi untuk berkorban sesuatu apapun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fadarabu unuqahu, maka dia pun dibunuh oleh mereka. Fadakhalal jannah, dan dia pun masuk surga gara-gara tauhid yang dia pegang, bahwasanya kurban hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja seekor lalat tatkala dipersembahkan kepada selain Allah bisa menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam neraka, maka bagaimana dengan sebagian kaum muslimin di zaman sekarang? Mereka mempersembahkan sapi, mempersembahkan kerbau, dipersembahkan kepada jin-jin penunggu, dipersembahkan kepada tempat-tempat keramat, kepada wali-wali yang telah mati. Bahkan sebagian diantaranya berlindung dengan atas nama kearifan lokal, berlindung atas nama inilah budaya warisan Nusantara, padahal jelas-jelas itu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelakunya dilaknat oleh Nabi SAW dalam hadisnya, la'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara pelajaran berharga yang bisa kita petik dari ibadah kurban, bahwasanya kurban mengajarkan kita untuk dalam beribadah senantiasa ikhlas, hanya murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menginginkan pujian manusia, tidak menginginkan sesuatu apapun dari bagian-bagian duniawi. Allah Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah manusia diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu hanya mengharap Allah dan tidak mengharap pujian-pujian manusia. Bahkan Allah menyebutkan dalam akhir surah Al-An'am, ikrar seorang muslim, moto hidup seorang muslim, bahwasanya semua ibadahnya, semua hidupnya hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Rabbul alamin, la syarikalah, yang dia tidak memiliki sekutu apapun. Namun sangat disayangkan, sebagian orang di hari-hari seperti sekarang, dia mengorbankan, dia berkurban dengan seekor sapi atau lebih daripada itu, hanya dengan alasan gak enak sama tetangga, hanya dengan alasan supaya dia dibilang orang yang dermawan, agar kita dianggap sebagai orang yang ringan tangan, suka memberi dan lain sebagainya. Berapa banyak di antara manusia dia menggelontorkan harta yang banyak untuk membeli hewan kurban, namun di dalam dirinya ingin untuk mendapatkan pujian dari manusia, ingin supaya dikatakan sebagai orang-orang yang dermawan. Padahal Nabi SAW mengancam orang-orang yang ingin dikatakan dermawan, termasuk di antara salah satu dari 3 golongan yang pertama kali dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Kata Nabi SAW, awwalu man tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamati thalatha. Ada 3 golongan yang pertama kali mengincipi panasnya neraka jahanam pada hari kiamat. Salah satunya adalah rajulun atahullahul mal, seseorang yang diberikan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian pada hari kiamat ditanya oleh Allah, madza amilta biha,
engkau gunakan untuk apa harta yang aku berikan kepadamu? Orang ini mengatakan, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi laka. Ya Allah, tidak ada satu jalan yang kau suka bahwa hambamu berinfak di jalan tersebut, kecuali aku pasti ada di situ untuk berinfak. Semua ikhlas karenamu ya Allah. Namun Allah yang alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui hati manusia. Allah katakan kepada orang tersebut, kadzabta, kau dusta, innama tunfiqu liyuqal jawad. Sesungguhnya engkau berinfak, engkau memberikan hewan-hewan korbanmu hanya supaya engkau dikatakan sebagai orang dermawan. Waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan tatkala di dunia. Maka kata Nabi SAW, fa umira bihi wa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah perintahkan para malaikat untuk menyeret wajah orang ini dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, wal iyadzubillah. Maka ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sebagaimana maksiat, kalau kita pintar menyembunyikan maksiat, jangan sampai orang-orang tahu kemaksiatan kita, orang-orang tahu aib-aib kita. Demikian juga dengan ibadah, hendaklah kita menjadi orang yang pintar dalam menutup ibadah kita hanya untuk Allah, jangan sampai orang-orang lain tahu. Kemudian di antara pelajaran yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bahwasanya kurban menggembleng kita untuk kita senantiasa ittiba, mengikuti Nabi SAW. Pernah suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, man dzabaha qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, maka hendaklah dia ganti dengan sesembelihan hewan yang lain. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Abu Burdah mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya dia telah menyembelih hewan kurbannya sebelum pelaksanaan salat Id. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, syatuka syatu lahmin, apa yang kau sembelih dari kambingmu itu hanya sesembelihan biasa, hanya daging biasa, bukan ibadah kurban. Di sini ma'asyiral muslimin mengajarkan kepada kita bahwasanya sampai teknis pelaksanaan waktu wajib mengikuti tuntunan Nabi SAW. Wajib kita jadikan Nabi sebagai manusia yang kita contoh ibadah beliau, baik dari sisi kaifiyahnya, dari sisi waktunya, dari sisi jenisnya, dari sisi tempatnya, dari sisi bilangannya. Semua ini harus mengikuti contoh dari Nabi SAW. Berapa banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya bermodalkan niat yang baik, yang penting niatnya baik, namun tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, alias membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Maka Nabi SAW menegaskan, mereka yang berbuat bid'ah, perkara-perkara baru di dalam agama, tidak akan mungkin ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang tidak ada dasarnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti petunjuk Nabi. Kalau kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, hendaklah kita mengikuti contoh tuntunan dari Nabi SAW. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, di antara pelajaran berharga dari ibadah kurban, bahwasanya ibadah kurban mengajarkan kepada kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mampu melaksanakan perintah Allah, maka lakukan perintah Allah tersebut. Jangan diantara sebagian kita mengatakan, oh ya nanti saya pikir-pikir dulu, oh ya nanti tunggu kaya, oh ya nanti tunggu ini, tunggu ini. Tidak. Ini kita ambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail, yang kita tiap tahun ketika hari raya Idul Adha diceritakan kisah ini oleh para khutbah. Namun sedikit diantara kita yang mengambil ibrahnya. Nabi Ibrahim, tatkala Allah firmankan, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku sedang menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Apa yang akan engkau katakan? Dan mimpi Nabi adalah wahyu dari Allah, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka Ismail mengatakan kepada anaknya, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Rabbmu, apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya kau dapati aku termasuk di antara orang-orang yang sabar insyaallah. Disinilah kita melihat bagaimana tunduk dan patuhnya Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Tidak pakai kata pikir-pikir, saya pikir-pikir lagi, oh iya nanti dulu. Tidak. Ketika datang perintah dari Allah dan dia sanggup melaksanakannya, maka dia kerjakan. Inilah Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usulul Tsalatsa. Beliau menerjemahkan, mengartikan Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam maknanya adalah kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk patuh dengan mentaati apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkan larangan-larangan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran berharga dari ibadah kurban, bahwasanya ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa menghadirkan ibadah yang paling berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada tatkala datang musim-musim kurban, dia memilih hewan kurban yang paling buruk kualitasnya, yang paling jelek kualitasnya. Hewan kurban yang paling murah, yang paling kurus, ditawar lagi ketika datang kepada pedagangnya. Tapi ketika dia memilih barang-barang duniawi, dia maunya yang paling bagus. Dia nggak mau HP yang murahan, dia nggak mau kendaraan yang murahan, dia nggak mau rumah yang murahan, dia nggak mau pakaian yang murahan. Tapi kalau untuk beribadah kepada Allah, dia cari kualitas yang paling murah. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mengutamakan dunia kalian, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sebagian orang berkilah bahwasanya kurban hanya digunakan ketika hari raya saja. Kurban adalah hewan yang disembelih, kemudian dagingnya dimakan dan dibagikan, selesai cerita. Maka wajar kalau kita kurbannya biasa-biasa saja. Beda dengan perkara duniawi. Kalau perkara duniawi kita pakai setiap hari, kita pakai aktivitas dalam aktivitas kita setiap hari, pakaian kita, mobil kita, rumah kita, maka pantas kalau kita memilih kualitas yang paling bagus. Maka ini pola pikir yang keliru. Tidakkah dia tahu bahwasanya apa yang kita miliki dari harta-harta duniawi semuanya akan kita tinggalkan, dan apa yang kita peruntukkan untuk Allah itulah yang akan kita jumpai di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kalian dari harta-harta duniawi semuanya akan sirna, dan apa yang kalian peruntukkan untuk Allah maka itulah yang kekal abadi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan kurban dan ibadah-ibadah yang lain datangkan dalam bentuk yang paling bagusnya, datangkan dalam bentuk yang paling indahnya semampu kita. Wahib ibnul Wir rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, la yakun hammu ahadikum fi kathratil amal walakin liyakun hammuhu fi tahsinihi wa ihkamihi. Jangan kalian sekali-kali punya angan-angan banyak-banyakan amal, namun hendaklah cita-cita kalian adalah bagaimana kalian memperbaiki amalan kalian. Kalian hadirkan amalan yang paling berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, rubba rajulin qad yusalli wa qad ya'sillaha fi salatihi wa huwa yasum wa qad ya'sillaha fi siyamihi. Berapa banyak orang-orang yang salat namun ternyata salatnya dianggap bermaksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun puasanya dihitung sebagai kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada kualitas terbaik yang dia hadirkan, alias kalau dalam bahasa kita acak-acakan ibadahnya. Yang penting salat, yang penting puasa. Kalau kita di kurban sekarang yang penting kurban, naudzubillah. Maka ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah,
pelajaran kurban mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan kualitas yang terbaik dari ibadah kita. Kemudian di antara pelajaran yang kita petik dari ibadah kurban, bahwasanya Islam agama yang rahmah, Islam mengajarkan kasih sayang. Ini terbukti dari tuntunan Nabi tatkala menyembelih hewan kurban. Nabi SAW mengatakan, Innallaha kataba ihsanan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha falyuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Apabila kalian membunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan dia membuat tenang hewan yang akan dia sembelih. Bahkan tatkala Nabi melihat ada seseorang yang memperlihatkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelihnya, Nabi SAW mengatakan, qad qataltahu qatlatain au qad qataltahu mautatain. Sungguh kau telah membunuh hewan itu 2 kali. Hala ahdatta syafrataka qabla an tuji'aha. Kenapa tidak kau tajamkan dahulu pisaumu sebelum engkau menyembelih hewan kurbanmu? Kalau Islam mengajarkan kita kasih sayang kepada hewan, maka bagaimana lagi kepada sesama manusia? Maka Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Islam tidak pernah mengajarkan kezaliman, merampas, menumpahkan darah orang lain. Semua itu bukan bagian dari Islam. Islam mengajarkan kasih sayang, bahkan kepada hewan sekalipun Nabi SAW mengajarkan kasih sayang. Dan masih banyak pelajaran-pelajaran berharga yang apabila seorang mempelajarinya, niscaya kurban yang akan dia laksanakan tersebut benar-benar berdampak pada kehidupannya. Dia menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah, semakin bertauhid kepada Allah. Mengakhiri khutbah Id, kita wasiatkan kepada beberapa jamaah bahwasanya bagi jamaah yang berkurban, maka Anda baru boleh untuk memotong kuku Anda dan memotong rambut Anda tatkala hewan kurban Anda disembelih. Ini khusus bagi yang berkurban saja, alias sahibul kurban. Kemudian yang kedua, di antara sunnah Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya Nabi tatkala berangkat menuju salat Id dan pulang menuju salat Id, beliau mengambil jalan yang berbeda. Kemudian pelajaran yang ketiga atau wasiat yang ketiga, bahwasanya tatkala seorang pulang dari salat Id, hendaklah dia tetap untuk mematuhi peraturan-peraturan rambu lalu lintas yang ada. Jangan jadikan salat Id sebagai hari yang bebas di mana dia berbuat sesuka hati. Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemimpin kaum muslimin. Dan di antara bentuk ketaatan seorang muslim kepada pemimpinnya adalah dia tetap mematuhi aturan-aturan rambu lalu lintas. Dia kenakan helmnya, dia patuhi rambu-rambunya. Ingat bahwasanya meskipun ini hari libur, malaikat maut tidak libur di hari ini. Dia tetap mencabut nyawa orang-orang yang memang Allah tetapkan dia untuk dicabut nyawanya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang ingin berhari raya bersama keluarganya, namun ternyata dia berhari raya di rumah sakit atau naudzubillah berhari raya di kuburan. Maka tetap patuhi rambu-rambu yang ada. Kemudian di antara nasihat kita yang terakhir, bahwasanya apabila seorang telah menyembelih hewan, apabila seorang ingin menyembelih hewan kurbannya, dia bisa menyembelih sampai hari terakhir tasyrik, yaitu terbenamnya matahari di tanggal 13. Maka mungkin ada seorang yang baru memiliki harta di tanggal 12, dia boleh untuk membeli hewan kurban dan menyembelih di hari tersebut, karena ada keluasan waktu, tidak harus hari ini menyembelih, bisa sampai akhir hari tasyrik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas iman, di atas takwa sampai akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ضحوا تقبل الله ضحاياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.